اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم ومجد على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه النبي وآله. قال الله تعالى: وقل رب زدني علما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. قال الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رضي الله عنه ورضي عنا به ورحمه الله ورحمنا به ونفعنا به في الدارين آمين. ولو حلب منها دفعة وأوجره خمسا أو عكسه فرضعة وفي قول خمس. Masih kita dalam pembahasan tentang rodok, yaitu jika seseorang perempuan menyusui bayi orang lain yang di bawah 2 tahun umurnya sebanyak 5 kali susuan, maka otomatis bayi itu ada hubungan mahram dengan sang ibu tadi. Nah, ini kesimpulan yang kemarin-kemarin ya. Nah, kemudian bahasa di sini walau quliba minha daf'atan. Seandainya diambil asinya itu sekali ambil. Ya, istilah kita itu dikop ya. Dikop. Nah, kemudian diberikan kepada bayi itu ya, pakai dot seumpama 5 kali. Istilahnya itu dijadikan 5 botol ya. Dijadikan 5 botol. Maka di sini apa hukumnya? Atau sebaliknya? Sebaliknya maksudnya gini, di kopnya itu diambil itu 5 kali, diambil sampai selesai, simpen dulu, nanti malam diambil lagi, simpen lagi, sampai 5 kali pengambilan, baru diminumkan ke bayi sekali minum ya, atau mungkin sebotol tanggung, mungkin seperti itu, sekali minum. Ini kayak apa hukumnya? Apa itu dihukumi 5 susuan, apa 1? Kata ulama, kata beliau, faradhatun, hukumnya 1 kali susuan. Itu 1 sekali ambil, tapi diminumkan 5 kali. Ini masuknya 1. Ya. Ini kalau nggak nyusu langsung. Ibarat kata bayi itu make dot ya. Make dot, make botol ya, sehingga asinya itu nggak langsung. Nah, ini kalau diambil sekali
dikasihkan 5 kali ke bayi, atau dibalik, diambilnya 5 kali, dikasihkan sekali habis. Sekali botol itu pengambilan 5 kali, sekali habis. Ini faro'atun, hukumnya 1 kali susuan. Artinya belum nyampe 5 kali ya. Wa fi qaulin khamsun, tapi ada pendapat yang mengatakan itu masuk 5. Ini yang dijelaskan dalam kitab Kifayatul Akhyar ya, yang pernah saya baca. Itu di situ memang jadi 5 ya, sekali ambilan ditaruh di 5 gelas ya, 5 gelas ini dicicil. Gelas pertama nanti pagi, gelas kedua agak siang. Itu sampai 5 kali, dengan catatan dengan 1 gelas itu dia sudah puas bayinya. Karena kan hitungan 1 kali susuan itu sampai dia puas. Artinya nggak pengen lah lagi sampai kenyang. Nah, maka hukumnya jadi 5 itu, walaupun dalam 1 kali ambilan. Tapi kalau seperti ini, ngambilnya 5 kali. Maaf ya, ngekopnya itu 5 kali. Kalau ngekop 1, taruh di gelas 1. Nanti ngekop lagi sampai 5 gelas. Terus diberikan ke bayi 5 kali. Diberikan ke bayi itu 5 kali. Maka ini hukumnya jadi 5 susuan. Karena dia 5 kali pengambilan, 5 kali diberikan. Ini masuk 5 kali susuan. Hukumnya jadi mahrum. Falau syakka, seandainya terjadi keraguan nih. Ragu apakah sang ibu tadi menyusui 5 apa kurang dari 5. Ragu. Tidak tahu, pokoknya selama 2 hari itu sama saya bayi ini. Dititipkan ibunya sama saya. Nah, kebetulan saya ada bayi juga, pas dia naik saya susui. Ditanya lagi, sampai waktu itu nyampe 5 kali gak nyusunya? Nah, itu saya nggak ngerti. Nyampe 5 apa nggak sampai, saya nggak ngerti. Jadi ragunya itu bukan 5 atau lebih, 5 atau kurang. Nah, kalau 5 atau lebih pasti jadi susuan jelas. Ini masanya keraguannya 5 kali apa kurang, saya nggak tahu juga. Nah, ini hukumnya kayak apa? Kalau ada seorang ibu mengakui pernah menyusui bayi namanya Fulan atau Fulanah dulu, cuman dia ragu apakah susuannya itu 5 kali atau kurang. Nah, maka di sini fala tahrim, gak jadi mahrum. Kalau ragu ini 5 kali apa enggak, gak jadi mahrum. Atau ragunya apakah waktu itu umurnya di bawah 2 tahun apa sudah 2 tahun. Saya nggak ngerti umur bayi ini waktu itu. Dia sudah 2 tahun apa di bawah. Kan kemarin sudah kita jelaskan, bayi yang sah menjadi rodho kalau di bawah 2 tahun. Nah, dia ragu di situ. Maka tetap hukumnya tidak jadi mahrum. Hanya saja pada masalah yang kedua ini ada pendapat kuat yang mengatakan tetap mahrum kalau ragunya hanya masalah umur. Tapi dia yakin nyampe 5. Yakin nyampe 5, cuman umurnya saya nggak tahu waktu itu. Di bawah 2 tahun apa sudah 2 tahun saya nggak ngerti. Yang seperti ini ada yang mengatakan tetap mahrum. Tapi yang muktamad tidak mahrum ya. Nah, kalau sudah terjadi seorang perempuan menyusui bayi orang lain di bawah 2 tahun, ya, umurnya di bawah 2 tahun, selama 5 kali, yakin, pasti, sehingga memastikan dirinya itu 5 kali, bahkan lebih. Maka sang ibu penyusu tadi, itu menjadi ibunya. Artinya nggak batal wudu kalau cium tangan. Ya, ibu tadi buka jilbab depan anak susu tadi itu enggak dosa walaupun dia sudah dewasa karena hukumnya mahrum. Ya, enggak boleh dia menikahi ibu susunya, enggak boleh. Kenapa? Karena mahrum.
cium tangan pun tidak dosa. Kenapa? Karena sudah jadi ibu. Walladzi minhul laban abah, dan suami daripada sang ibu tadi jadi ayahnya. Artinya kalau yang bayi tadi itu perempuan, bayi yang dulu susu itu perempuan, maka nggak apa-apa cium tangan sama suami dari ibu yang menyusuinya dulu. Karena dia adalah abahnya. Dia adalah abahnya. Wa taslil hurmah ila auladi, dan menjalar mahram ini sampai ke anak-anak dari bayi tadi. Bayi tadi itu tumbuh besar sampai dia menikah, punya anak. Nah, anak-anaknya tadi itu mahram semua dengan ibu susunya. Ya, jadi kalau Idul Fitri bawa anak-anaknya dia, ayo kita ke, saya punya ibu susu di kampung sana. Semuanya cium tangan, nggak apa-apa, karena neneknya. Ya, ini anak-anaknya tadi itu, ya, nah, itu dengan ibu susunya jadi neneknya. Walau kana lirajulin khamsu mustawladat aw arba niswah wa ummu walad, seandainya seorang laki-laki itu memiliki 4 istri. Ada orang memiliki 4 istri. Nah, kemudian dari 4 ini masing-masing dari istri 1, 2, 3, 4 itu menyusui bayi orang lain masing-masing 1, tapi yang nomor 4 2. Berarti kan jadi 5 susuan. Ya. A, B, C, D semua. Yang pertama istrinya A, B, C, D. Yang A nyusuin 2 kali. Yang B sekali, yang C sekali, yang D sekali. Nah, ini hukumnya kayak apa ini? Kalau dibilang 5 kali, enggak, bilang, udah saya enggak 5 kali, saya cuma 2. Tapi istri yang kedua, mandunya dia sekali nyusuin dia. Kalau dari kita hitung, dari 4 istri ini, kesimpulannya mereka berempat nyusuin 5 kali. Nah, ini hukumnya kayak apa? Maka di sini anak tadi, bayi tadi, mahram dengan sang abah yang punya, yang suami tadi, suami yang punya abah tadi, ini anak mahram. Ya. Terus sama ibunya tadi, Ustaz, apakah mahram juga? Iya, karena dia istri ayahnya. Mahramnya bukan karena mereka menyusui 5 kali, bukan. Karena yang menyusui itu istri abahnya, dan istri ayah itu mahram. Ya, ibarat anggaplah ibu tiri, istrinya ayah, ibu tiri. Walaupun kalau hitung-hitungan nggak mahram karena susuan, tapi mahramnya karena dia adalah istri dari ayah susu. Nah, ini ya, ini proses di situ. Cuman kalau kita ganti nih, saya punya putri 5, ya, sudah bersuami semua. Tahu ada kita nemu bayi nih, ngadopsi bayi atau nemu bayi taruh mana. Nah, masing-masing dari putri saya itu nyusuin sekali-sekali. Putri saya yang pertama, karena dia juga punya bayi, nyusuin bayi ini juga sama. Ini kayak apa? Apakah saya sebagai ayah dari 5 putri tadi itu jadi mahram dengan bayi temuan tadi? Tidak, nggak bisa. Nggak ada kaitannya. Bahkan yang perempuan putri-putri saya itu masing-masing nggak jadi ibu, nggak jadi mahram dengan bayi tadi, kan cuma sekali. Ustaz, ini kalau digabungkan 5, berarti sampean kan nggak bisa, nggak ada hubungannya, ya. Nah, itu penting. Jadi kalau satu perempuan nyusuin 5 kali anak saya jadi kakeknya, mahram. Tapi saya punya anak 5, masing-masing 1, nggak bisa mahram. Anak saya nggak mahram, apalagi saya. Putri saya aja nggak mahram dengan bayi ini, karena cuma sekali nyusui. Apalagi saya yang jauh dari dia. Ya. Nah. Kemudian dikatakan wa abaul murdiah. Ya. Ayahnya ibu susu. Ayahnya sampai ke atas, kakeknya, abah kakeknya, itu semua adalah kakek-kakek untuk sang
bayi yang disusui tadi itu. Artinya mahram. Kebalikannya juga, ibu daripada ibu susu, ibunya ibu susu, itu jadi neneknya. Artinya salaman nggak apa-apa, nggak batal wudhu, lihat auratnya yaitu nggak jilbaban neneknya tadi, nggak masalah. Kenapa? Karena bukan karena apa, nggak batal wudhu, hukumnya mahram. Ya. Karena itulah harus kita tandai kalau memang pernah anak kita itu disusui oleh perempuan, itu tandai. Dan kenali siapa saja bayi yang pernah disusui oleh perempuan tadi. Karena anak saya nggak boleh menikahi dengan perempuan yang pernah disusui ibu tadi, nggak boleh. Kalau putrinya jelas, gampang aja. Oh, putrinya ibu susu, nggak bisa, berarti mahram. Silahkan goncengan, nggak apa-apa karena mahram. Yang agak berat ini, bayi-bayi yang dulu pernah disusui ibu ini siapa saja. Karena itulah Nabi itu dengan Ummu Hani. Ummu Hani ini kakaknya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Itu sepupuan sama Nabi, sepupuan. Itu pernah Nabi itu ditawarin untuk menikahinya. Nabi menolak. Kenapa? Karena satu ibu susu. Satu ibu susu. Pernah Ummu Hani, Siti Ummu Hani ini disusui oleh Siti Halimah Sa'diyah. Sehingga ini nggak bisa. Hukumnya mahram. Ya. Sepupu tapi mahram karena sama-sama disusui oleh satu wanita. Nah, itu dalilnya. Kemudian wa auladuha, semua anak-anaknya perempuan tadi yang menyusui tadi, mau itu nasab atau rodok, adalah saudara dan saudari untuk anak bayi tadi. Berarti kenali saudara Anda. Jangan sampai Anda menikahi orang yang dia saudari Anda. Kalau terjadi pernikahan kayak apa, Ustaz? Nah, ini repot nih. Seandainya nih nggak ngerti-ngerti, tahu-tahu nikah, ya, tahu-tahu menikah, dan subhanallah punya anak. Habis punya anak 3 seandainya, tahu-tahu ketahuan kalau istrinya ini saudarinya dia. Ini saudari nih. Sama-sama kita pernah disusui oleh ibu fulan. Yang ngasih tahu ibu fulan ini yang tahu. Oh, ini sama. Tapi beda tahun aja nyusuinya seandainya. Maka hukum fikih wajib dipisah. Ini gak boleh melanjutkan pernikahan tanpa talak. Gak usah cerai. Cerai itu kalau yang nikahnya sah. Ini nikahnya gak sah. Sehingga dalam hal ini langsung otomatis pisah. Langsung fase. Kayak apa, Ustaz? Berarti nggak boleh serumah? Boleh serumah, kan mahram. Kan adik sendiri, tidak apa-apa serumah. Cuman bukan sebagai suami istri, tapi sebagai saudara. Nah, repotnya memahamkan ke anak-anak nih. Ini manggil Umi lagi kayak apa? Jangan Umi ya, panggil Bebe aja, repot lagi Bebe. Cuman dalam hal ini, apakah terjadi perzinahan di situ? Tidak. Nggak terjadi perzinahan. Dan anak-anaknya secara fikih nasabnya tetap ke ayahnya. Tetap ke ayahnya nasabnya. Nah, untuk menjaga kayak apa biar bisa harmonis. Ini kalau saudarinya ini keluar dari situ, anak-anaknya bingung, loh kok kemana ibu ini? Kalau tetap di situ, nah, ini repotnya ya tadi, ngemanggilnya repot. Ya, caranya adalah, ya itu yang istri tadi, saudarinya tadi itu nikah saja dengan laki lain setelah iddah, harus iddah, iddahnya 3 kali suci. Nah, nikah dengan lelaki yang punya saudari. Jadi saudarinya laki tadi itu dinikah oleh suami, ya. Yang laki-laki tadi nikah dengan istrinya tadi yang saudari tadi. Tinggal satu rumah sudah. Tinggal manggil ini bunda, ini ibu, selesai sudah.
Satu ibu, satu bunda. Dan akur, gitu loh. Nah, ini caranya demikian. Itu kalau dalam fikih namanya wata' syubhat. Wata' syubhat ini wata' hubungan badan dibilang haram tidak, dibilang halal juga tidak. Namanya syubhat. Itunya wata' syubhat. Syubhat ini macam-macam ya. Contohnya itu macam-macam. Hukumnya ya apa? Hukumnya bukan zina dan bukan nikah. Karena dia bukan pernikahan yang sah. Ya. Nah, katakan di sini walaban dan apa liman nusiba ilaihi walad nazala bihi bin nikahin syubhatin la zina. Hukum dari syaratnya ASI tadi itu harus dari hasil nikah, bukan dari hasil zina. Kan sudah kita terangkan yang lalu, perempuan kalau dia tidak hamil itu nggak ada ASI-nya. Perempuan ada ASI kalau dia hamil. Nah, pertanyaan sekarang ini ASI-nya ini ASI yang bisa menjadi rodo apa enggak dilihat dari mana? Kalau hamilnya karena pernikahan atau wata' syubhat, baru anak ASI-nya tadi itu bisa berpengaruh menjadi mahram di situ. Tapi kalau ASI maaf dari hasil zina nggak bisa. Kalau ASI dari hasil zina, ya orang berzina nih, naudzubillah sampai ngisi mengandung, tahu-tahu ada ASI-nya. Terus perempuan yang ngandung karena zina ini nyusuin bayi yang lain. 5 kali susuan tetap nggak nyambung nasab. Karena ASI-nya karena zina, bukan karena nikah. Tapi yang berpengaruh, yang bikin bayi tadi itu bernasab mahram itu kalau ASI-nya hasil dari nikah atau wata' syubhat. Wata' syubhat ini yang tadi yang saya terangkan ya. Wata' syubhat ini macam-macam. Ada yang seperti ini. Ada orang ya masuk ke kamarnya, tahu-tahu salah kamar. Ya, mati lampu salah kamar lagi. Ya, sehingga dia mendatangi yang bukan istrinya. Dia kira istrinya. Tahu-tahu bukan istrinya. Yang perempuan juga gitu, dia kira ini suaminya, tahu-tahu bukan suaminya. Ini namanya kalau dalam fikih wata' syubhat, bukan zina. Kalau zina kecambuk, bahkan kalau sudah nikah kena rojam. Ini hukumnya apa? Bukan. Karena dia nggak ada niat zina. Niatnya datengin istrinya. Yang perempuan, saya didatengin suami saya. Pas lampu hidup baru. Tapi selesai sudah, itu game over. Yang seperti ini kayak apa hukumnya? Wata' syubhat. Ya, hukumnya wata' syubhat. Ya. Yang kecil biar sibuk dengan urusannya. Jadi yang penting wata' syubhat. Yang wata' syubhat ini hasilnya anaknya tetap bernasab ke ayah. Jadi enggak kita mengatakan ini anak zina, tidak. Seandainya terjadi kehamilan, ini nasabnya tetap ke. Terus kayak apa ya? Ini isi orang. Dia wajib bayar mahar. Laki-laki tadi karena sudah menggoli yang bukan istrinya, wajib bayar mahar. Habis bayar mahar, perempuan ini wajib iddah dulu. Nggak boleh suaminya datangin dulu. Untuk apa iddah? Untuk memastikan rahimnya kosong. Nggak boleh suaminya mendekati dia sampai iddahnya selesai. Iddah selesai, baru suami boleh mendekati. Khawatir tercampur. Kalau ada tercampur. Karena ini ayah nggak mungkin lebih dari satu. Paham di sini? Jadi untuk memastikan ini hamil nggak, tunggu dia 3 kali suci. 3 kali suci, ya nggak ada. Kalau sudah orang haid rata-rata nggak hamil. Nah, 3 kali suci selesai, baru boleh sang suami ini mendekatinya.
Sebab kalau ini ada isi, berarti ini nasabnya bukan ke suami, tapi ke yang laki-laki salah kamar tadi. Paham di sini? Nah, ini jadi harus kita tahu ada watu syubhat, ada zina, ada nikah. Nikah jelas halalnya, zina jelas haramnya. Watu syubhat tengah-tengah, remeng-remeng. Tapi bukan di remeng-remeng, bukan. Itu jelas zina itu. Ini istilahnya karena salah kamar. Ya macam-macam, ada yang salah kamar. Ada yang nggak tahu kalau dia ini saudarinya. Betul. Nah, seperti itu. Seandainya yang terjadi banyak kasus nih, sebagian kasus naudzubillah ya. Sang ayah menggauli putrinya. Ini kayak apa? Ya jelas zina. Nggak sih yang untuk syubhat, zina ini. Pertanyaannya, kok bisa ada orang syahwat dengan mahramnya? Kata guru saya pernah mengatakan, hampir nggak ada orang itu syahwat dengan mahram. Kalaupun itu terjadi, berarti itu hasil zina, sehingga dia bisa nafsu. Kalau hasil zina bisa nafsu, karena nggak mahram. Kalau mahram nggak mungkin nafsu. Nah itu rata-rata demikian. Karena itulah zina itu dosa turun-temurun. Nabi bersabda, man zana zuniya bihi walau fi qa'ri dari. Siapapun yang berzina, nanti keluarganya ada yang dizinai. Walaupun perempuan yang keluarganya itu di rumah, nggak kemana-mana, akan datang itu. Entah ini ke putrinya, saudarinya, pokoknya dari familinya. Nah, itu sudah dari hadis Nabi Muhammad SAW. Sehingga hati-hati ya. Pernah suatu kali terjadi bencana besar sehingga banyak daripada muslimin itu meninggal. Ada yang ulama itu sedih, ya apa ini? Subhanallah, dia tidur. Terus mimpi Nabi SAW. Dan Nabi jangan khawatir. Itu yang meninggal itu kebanyakan hasil dari gak jelas. Dan ini sama Allah dihabiskan saya. Karena hasil dari gak jelas. Nah, tapi bukan berarti anak yang hasil dari zina itu dia dosa. Yang dosa pelaku orang tuanya ini. Hasil dari zina bisa jadi ulama besar, jadi wali bisa. Asal tadi jangan sampai dia dididik dengan yang gak baik. Seorang mukmin itu gak jatuh ke lubang yang sama 2 kali. Gak jatuh, ini ucapan simpel tapi luas. Seorang muslim gak mungkin salah 2 kali. Kalau dia dulu pernah terjerembab ke dalam lubang maksiat gara-gara ini, dia akan menjaga jangan sampai anak saya kayak ini. Kalau dia nggak menjaga anaknya, malah ngasih pengalaman ke anaknya, dia bukan muslim. Karena dia jatuh ke lubang yang sama 2 kali. Kok bisa? Orang tua yang sadar, oh iya, saya ini nggak pernah belajar agama. Sampai sekarang masih belum ngerti mandi jodoh seandainya. Nah anaknya jangan sampai kayak dia, berarti dia jatuh 2 kali. Anak dia harus dia taruh di pesantren, dia ajarikah atau apa. Jangan sampai kayak dia yang jatuh dulu baru ngerti hukum sudah nikah, baru ngerti fikih setelah nikah. Jangan sampai, karena nggak boleh jatuh 2 kali. Nah ini anak dia nggak boleh kayak dia. Dalam hal harus lebih baik. Nah, kemudian dikatakan walau butiat mangkuhatun bisyubhatin. Seandainya ada seorang perempuan yang sudah menikah, itu dihubungin orang lain karena syubhat. Kita di contohnya ya. Dihubungin orang lain karena untuk syubhat. Ya. Kemudian dia melahirkan. Nah, ini sumpama dia ya menyusui bayi tadi. Dia kan ada asinya nih. Kemudian dia nyusu bayi lain. Dia menyusui bayi lain perempuan tadi. Nah, bayi lain ini
dia mahramnya itu dengan siapa. Kalau dengan ibu tadi jelas. Mahramnya itu dengan suami ibu tadi, apa dengan yang menyebabkan dia punya ASI. Siapa? Laki-laki lain yang mendatanginya. Tahu di sini ya? Kan tadi saya bilang, ini saya tarik lagi nih. ASI itu tidak keluar kecuali orang itu hamil. Pertanyaannya sekarang, hamilnya karena siapa? Kalau hamilnya karena suami sudah jelas berarti suaminya itu jadi ayah susu. Repotnya ini dia hamilnya kan itu syubhat. Waktu syubhat. Ya, karena waktu syubhat dia hamil. Maka di sini kalau perempuan tadi menyusui bayi yang lain, maka yang jadi mahram ini siapa? Yang jadi mahram adalah yang mendatanginya di waktu itu, bukan suami. Kalau dengan suaminya dia nggak mahram, karena dia nggak ada hubungannya dengan ASI tadi. Ya. Nah, paham di sini masalah ASI aja bingung gitu. Banyak betul permasalahan ASI. Ya. Nah, ini apa masalah daripada tadi. Dia nang sini wala tanqadi'u nisbatul laban an zaujin mata au talaqa, dan tidak terputus nisbat ASI tadi itu dari suami yang meninggal. Seandainya suaminya meninggal nih, dia masih produksi ASI, ya, sampai akhirnya menyusui bayi banyak. Nah ini tetap dari, walaupun dia kemudian itu mungkin ya nikah dengan suami lain, cuman tidak dihubungi oleh suami ini. Ya, ASI tadi itu hasil daripada hamil dengan istri yang suami yang meninggal itu. Maka di sini yang menjadi mahram dengan bayi adalah keluarga suami yang pertama, bukan daripada apa namanya yang baru ini. Ini bingung juga bahasanya. Ya, intinya di situ ya dalam masalah ASI ini. Nah kemudian di dalam pembahasan jika seseorang menikah, seorang laki-laki menikah dengan perempuan di bawah umur, boleh apa enggak? Dalam fikih boleh apa enggak? Menikah perempuan di bawah umur boleh. Ini di bawah benar itu. Ya, istrinya umurnya setahun. Boleh apa enggak umur setahun? Hah? Ya, boleh. Boleh. Tidak disyaratkan istri itu balik. Nabi menikah Siti Khadijah, Siti Aisyah belum balik, umur 7 tahun. Ya. Jangan pikir jadi istri berarti harus dihubungin. Nah, intinya menikah. Nah, jadi dalam fikih ini ya, saya kasih tahu nih, boleh menikahi ya perempuan yang di bawah sekali umurnya, sekali umur setahun. Fungsinya apa, Ustaz? Biasanya itu biar mahram. Kayak saya punya guru ya, itu ibunya Masya Allah seorang solihah. Nah ini gurunya beliau, guru saya itu ya pengen berbincang banyak dengan ibunya muridnya ini, pengen berbincang banyak untuk menjaga biar bincangnya ini nggak haram, saking menjaganya nih. Kayak apa biar bisa mahram dengan ibunya tadi, ibunya muridnya. Akhirnya apa? Guru saya punya anak umur setahun, bukan umur 5 tahun, dinikahkan dengan gurunya. Nikah, bis nikah selesai, mahar sesuai mahar, ada saksi.
Ya, itu otomatis jadi mertua. Jadi nenek mertua. Ya, yang guru saya itu jadi mertuanya, ibunya jadi nenek mertua. Mahram. Jadi berduaan ngobrol itu tidak masalah karena mahram. Ya. Kenapa? Karena nenek mertua. Boleh cium tangan, boleh nenek mertua. Tapi itu cerai. Dicerai. Dicerai tetap hukum mahram berubah. Mertua itu tetap mahram walaupun sudah cerai dengan istri. Jadi nggak ada istilahnya ini mantan mertua nggak boleh salaman ya. Mantan mertua iya, mahram tetap sampai kiamat. Sampai kiamat tetap mertua itu mahram walaupun dia sudah nggak mertua lagi. Itu hukum fikih. Nah ini saking hati-hatinya ya mereka ini sampai mau ngobrol aja biar mahram kayak apa. Nah ini hukumnya seandainya itu fikih ini ya biasa seandainya semua. Ya, jadi kalau kita ada sesuatu yang terjadi langka di fikih sudah dijawab. Ada seseorang nikah, istrinya umur setahun. Umur setahun. Masih digendong masih. Kemudian ibunya sang suami, ibunya itu nyusuin menantu ini 5 kali nyusuan. Atau saudarinya suami tadi. Saudarinya suami tadi nyusuin iparnya yang masih setahun. Atau suami tadi itu berkali tadi itu punya istri nomor 1 lah, mungkin ini nomor 2 lah, yang bayi nomor 2. Yang suami pertama nyusuin madunya. Maka di sini infasakho nikahu, terputus nikahnya, terhapus, batal nikahnya. Nah, batal, jadi mahram dia. Jadi mahram. Nah, kalau terjadi itu loh. Kok jauh betul Ustaz. Ya itu sudah ulama fikih ini membahas sesuatu yang mungkin kalau kita wah masa sih. Cuman kalau terjadi sudah ada jawabannya. Ya. Walis sohira nisumahriha. Maka untuk istri yang kecil tadi, yang bayi tadi, kembali separuh mahar, dapat separuh mahar. Ya, karena nikahnya sudah batal, ya maka dia dapat separuh mahar. Walahu alal murdiah nisfu mahri mithlin. Dan sang suami tadi karena merasa dirugikan. Kenapa dirugikan? Karena gak bisa lagi nikahin yang kecil tadi itu. Kagak disuruh oleh istri pertama. Istri pertama harus bayar ke suami separuh mahar. Ini istri bayar mahar ke suami. Gara-gara kesalahan istri pertama ini, kenapa dia nyusuin istri yang kedua? Ya. Fi qaulin kullu. Jadi banyak permasalahan. Wallahu a'lam. Mungkin ada yang mau bertanya. Ini kalau saya bahas kebanyakan. Wis cukup aja, kita cukupkan. Ada yang mau bertanya? Fikih ini umum ya, umum. Ada masalah wudhu, ada masalah najis, ada masalah sholat, puasa, zakat. Ya, tanyakan aja. Nggak harus masalah ASI, nggak harus. Ya, jangan diributkan masalah ASI. Yang lain aja. Silahkan tanya. Ya, apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, di masyarakat sering terjadi perjodohan. Apakah fikih bisa memandang sebagai sebuah kewajiban atau boleh dibatalkan? Apalagi misalnya jodohan itu sudah masuk kepada wasiat. Apakah anak perempuan ketika
Maksudnya saudara yang nggak berkorban. Oh iya. Yang pertama, seseorang yang dijodohkan dengan orang lain, dengan dijodohkan lah mulai kecil, itu apakah wajib nikah dengan yang dijodohkan itu? Apa dia bisa menolak? Dalam hukum fikih, selama belum terjadi akad, maka itu jaiz. Artinya boleh lanjut, boleh batal. Boleh lanjut, boleh batal. Apalagi kalau ada sebab-sebab yang menyebabkan tidak sesuai. Contoh, mungkin dua ini awal masih SD, masih anteng-anteng ya, yang sama-sama TPQ, Masya Allah. Pas sekolahnya beda ya, yang satu di Siring, yang satu di pengajian. Beda akhirnya. Akhirnya yang perempuan, wah gak cocokin dengan saya. Oh ini jodoh kamu sudah gak bisa. Nah ini ngelanggar aturan syariat. Apa itu? Yaitu at-thayyibatu lit-thayyibin. Laki-laki baik untuk perempuan yang baik. Nah, sehingga dalam hal ini boleh dibatalkan, bahkan dianjurkan. Kalau nggak sesuai gini, kelihatan yang lakinya ini kelihatan kebejat sudah, kefasik, perempuannya baik, nggak boleh dilanjutkan. Bahkan sebagaimana kata Nabi SAW, barang siapa yang menikahkan putrinya atau saudarinya dengan yang berakhlak buruk, dengan yang fasik, maka dia telah berbuat dosa dengan putrinya tadi karena mutus silaturahim. Dia mutus silat dengan putrinya. Kenapa? Karena nggak peduli. Terus yang penting sudah wasiat ya apa lagi? Nggak bisa gitu. Ini sudah wasiat nah harus dengan fulan. Oh, nggak bisa. Wasiat itu dijalankan selama ada ridho dari keduanya. Terus dipaksakan. Jadi nggak boleh alasan menikahkan karena wasiat. Wasiat itu hanya sebatas yang meninggal ini menyuruh. Apakah wajib taati? Tidak. Nggak wajib taati. Apalagi kalau nggak sesuai dalam aturan syariat. Itu dalam hukum masalah fikih ya. Kalau masalah adab nih, wajib nggak patuh pada orang tua. Orang tua yang nyuruh kamu jodoh dengan ini ya, wajib. Selama tidak ada unsur yang mengharuskan dia untuk menolak. Artinya apa? Ini laki-lakinya baik, ya, baik, nggak ada istilahnya itu tanda-tanda dia maksiat nakal itu nggak ada. Alasannya apa? Dia nolak alasannya apa? Kalau alasannya, saya nggak kenal, urusan nggak kenal ya, nggak ada batasannya kita nggak kenal. Justru permulaan anak itu durhaka ketika dia menolak apa yang dijodohkan oleh orang tuanya, alasannya tidak kenal, tidak bisa jadi alasan itu. Karena orang tua ya 99% itu akan memilihkan yang terbaik untuk putrinya. Gak mungkin dia nyarikan yang gak baik. Sehingga dalam hal ini kepatuhan ke orang tua itu harus dalam hal tidak ada unsur yang menjadikan pasangan ini cacat, yaitu dari hal mungkin fasiknya atau apanya, tidak apa-apa. Nah itu, jadi masalah jodoh seperti itu. Terus kemudian apakah itu adalah jodoh saya bil mahfud? Belum pasti. Bahkan yang menikah pun ada kalanya cerai, berarti belum jodohnya. Jadi cerai belum jodohnya. Ada kalanya dia menikah lama nih, istilahnya sehidup semati lah. Ya. Yang istri meninggal, nikah lagi dia. Jodohnya 2 berarti Ustaz. Bisa jadi jodoh itu udah harus satu-satu, udah harus. Dan jodoh itu kalau saya bilang itu istilah orang Indonesia aja. Istilah fikih mana ada jodoh. Ini jodoh saya di mahfud mana ada model gitu.
Ya, bisa jadi seorang perempuan menikahi orang soleh-soleh dan beruntun meninggal nikah lagi, meninggal nikah lagi. Di antaranya adalah Siti Asma binti Umais radhiyallahu anha, seorang sahabiah yang Allah memuliakan beliau menjadi istri dari orang-orang hebat. Pertama, beliau ini dinikahi oleh Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib yang dari At-Tayyar, yang waktu meninggal itu dalam keadaan dua tangannya terpotong karena megang panji, jadi panglima perang, sehingga Allah ganti kedua tangan itu dengan dua sayap di surga. Kata Nabi, Ja'far nanti di surga punya sayap. Orang alim besar. Bahkan waktu beliau meninggal di perang Mu'tah yang jaraknya ratusan kilo dari Madinah, itu Nabi ketika menceritakan perang Mu'tah, terjadi perang Mu'tah, Nabi itu cerita sambil nangis beliau itu. Ini Ja'far meninggal ini. Ini sekarang diambil itu panjinya oleh Zaid bin Harithah. Dulu berperang habis-habisan, meninggal Zaid sambil nangis. Itu waktu Nabi tengah-tengah, beliau lihat nih Ja'far datang nih dengan para malaikat. Kirim salam, assalamualaikum ya Rasulullah SAW. Ingat Nabi yang bikin dia dapat syahadat Nabi Muhammad. Itu bersayap, ya ada sayap kata Nabi. Disebutkan dalam hadis. Habis Sayyidina Ja'far meninggal, dinikahi oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. As-Siddiq manusia ya dari umat ini yang paling utama. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq meninggal, dinikahi oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Adiknya Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib. Nah, itu 3 orang hebat-hebat semua. Beliau cerita waktu menjadi istrinya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kata beliau, suamiku waktu wafatnya Nabi itu kalau malam sering mojok ke pojok kamar, melungkupkan wajahnya kepada kedua lututnya, nangis terseduh-seduh, bilang ya wasyauqo ila Rasulillah, rindunya pada Rasul. Tiap malam sampai subuh nangis rindu Nabi. Kayaknya itu enggak awet, 2 tahun wafat. 2 tahun menjadi khalifah wafat. Karena saking rindunya enggak kuat, pengen cepat ketemu. Nah, itu Sayyidina Asma binti Umais, beliau ya istilahnya menjadi istri dari orang-orang besar, orang-orang hebat. Ya, nah ini sehingga dalam hal ini istilah jodoh cuma satu itu dari mana itu? Istilahnya ini kurang pas. Ya. Terus bagaimana nanti di surga Ustaz? Dengan siapa kita ini? Kalau di dunia bersuami 2 kali atau 3 kali, dengan siapa nanti kita di surga? Kalau masuk surga, amin, masuk surga. Maksudnya dengan siapa? Nah, Nabi pernah ditanya seperti itu. Kata Nabi, dengan yang paling baik akhlaknya. Kumpul dengan yang paling baik akhlaknya. Dalam kata ulama, ini ada sahabiah, istrinya Nabi, yang dia ini janda sebelumnya. Rata-rata istri Nabi itu janda ya. Cuman satu yang gak janda, Siti Aisyah. Ya, itu tanya ke Nabi, ya Nabi, ya apa kalau ada perempuan nikah 2 kali, dengan siapa dia kumpul nanti di surga? Itu beliau tanya untuk dirinya itu. Sehingga Nabi jawab dengan yang paling baik akhlaknya. Artinya ya dengan aku nanti di surga. Sehingga kata ulama mengatakan berarti dengan yang terakhir. Dia menikah dengan yang terakhir. Ada yang mengatakan demikian. Suami yang terakhir, dengan itu nanti dia kumpul. Cuman jangan itu jadi alasan, saya nggak nikah lah. Mau kumpul dengan suami saya yang meninggal. Nah, jangan. Dalam hal ini jangan mencegah hal tersebut. Ya. Kenapa demikian? Karena ini hanya pendapat salah satu ulama. Ya. Nah, itu adalah masalah jodoh demikian. Terus yang kedua masalah apa tadi? Ya. Kurban untuk yang meninggal itu boleh dengan catatan waktu hidup yang meninggal ini, waktu dia hidup berwasiat, berpesan,
wahai anak-anakku, nanti kalau ayah meninggal, yang mau korban kepada untuk ayah silahkan. Atau dia bilang nanti ya tiap tahun usahakan ada yang berkorban untuk abah. Maka di sini sah korbannya anak tadi untuk abahnya. Malah kalau bisa jangan untuk anak saja. Siapapun yang berkorban untuk saya setelah saya wafat, saya izinkan. Maka siapapun boleh. Mau muridnya, mau temannya, mau siapapun berkorban untuk dia boleh. Nah, pahalanya untuk siapa Ustaz? Untuk yang berkorban dan untuk mayit yang dihadiahkan pahalanya itu. Adapun saudara-saudara dari yang berkorban tadi ya dia nggak dapat karena nggak ikut andil di dalam berkorbannya. Ya. Dan jangan khawatir pahala itu kalau dihadiahkan tambah banyak. Jadi bukan berarti wah berkurang Ustaz dihadiahkan. Jangan. Pahala itu kalau dihadiahkan tambah banyak karena yang nyuruh menghadiahkan Allah. Yang nyuruh Allah hadiahkan dan Allah akan membalas karena Anda sudah berhadiah. Dan Allah Maha besar karunia-Nya seperti itu ya. Insyaallah apa yang kita bahas semoga bermanfaat dan semoga kita menjadi orang-orang yang senantiasa mencintai ilmu, mencintai kebaikan. Allahumma ja'alna wa ahna auladana min ahli ilmi wa ahli khair wa la taj'alna wa hum min ahli syarri wa ahli dhair. Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatina fi dinina Rabbi waffiqna waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama وارزق الكل حلالا دائما وأخي الأنقياء لما نهضى بالخير نفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وقر بالرضا منك العيون وقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.